Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan kita. Menurut Imam Qushairi, takwa itu huruf yang pertama adalah ta. Menurut beliau, ta-nya adalah tawadhu katanya. Rendah hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Artinya tidak sombong gitu ya. Pantas seorang takwa itu tidak pernah sombong. Kenapa? Karena sombong adalah pakaiannya Allah, tapi sombong adalah penyakitnya iblis, dan itulah yang menyebabkan iblis diusir dari sorga. Bukan karena iblis tidak beriman kepada Allah, bukan. Tapi iblis diusir dari sorga karena ana khairu minhu. Ketika dia mengklaim, ya, ketika iblis mengklaim ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia, sombong. Terusir iblis dari sorga. Maka pantas orang bertakwa itu ya pasti orangnya tawadhu. Yang kedua adalah qaf. Qaf itu menurut beliau itu bermakna qanaah. Qanaah itu adalah merasa cukup dengan pemberian dari Allah. Jadi apa yang ada pada diri kita cukup semuanya. Sehingga orang-orang yang bertakwa memang bukan orang-orang yang ambisius dalam arti dalam rangka mencapai tujuannya, baik cara halal maupun haram akan dia tempuh. Tapi kalau orang-orang yang bertakwa akan senantiasa qanaah, akan kejar itu tujuannya, tetapi tetap dengan batas-batas, dengan aturan-aturan yang tentunya tidak boleh dilanggar. Qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi karena kehidupan kita merasa terbatas dalam hal materi, ya bisa jadi itu adalah yang terbaik bagi kita. Karena ketika itulah sabar adalah sesuatu yang luar biasa yang akan mendatangkan pahala yang banyak bagi kita. Tapi ketika kita diberikan kekayaan, kelapangan misalnya, syukur adalah sebuah hal yang akan sangat berharga bagi kita. Tidak semua orang bisa bersabar, juga tidak semua orang bisa bersyukur. Kadang-kadang ketika kita ditimpa sebuah musibah pun kadang-kadang ada sebentuk gitu ya, ada sedikit atau ada sebagian di mana kita harus bersyukur walaupun itu sebuah musibah gitu ya. Ketika kita diberikan kekayaan yang terbatas misalnya, ya mungkin suatu saat kita harus bersyukur. Bisa jadi kalau kita kekayaannya banyak, kita malah jauh dari Allah misalnya gitu ya. Jadi qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang berikutnya ta sudah, qaf sudah, kemudian ada huruf waw. Waw ini menurut beliau dimaknakan sebagai sifat wara. Wara itu teliti. Wara itu menjaga diri dari hal-hal yang subahat. Subahat itu meragukan. Artinya apa? Definisi meragukan itu adalah belum jelas ini halal apa haram gitu ya. Belum jelas. Makanya salah satu pembatal puasa, dulu saya sempat heran kenapa salah satu pembatal puasa itu adalah muntah dengan sengaja. Loh, muntah kok disengaja? Kalau muntah nggak disengaja berarti nggak batal. Tapi kalau muntah yang disengaja itu batal. Kok bisa muntah disengaja? Ternyata para pemirsa sekalian, pada zaman dulu, pada zaman sahabat, pada zaman Nabi, orang sangat menjaga waroknya. Sehingga pernah suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mendapatkan sebuah kiriman makanan dari tetangganya karena beliau mungkin sangat lapar atau apa namanya, sangat suka dengan makanan itu, langsung dimakan. Begitu selesai, beliau baru ingat, oh ini makanan dari mana? Akhirnya dia tanya, ini makanan dari mana? Dia tanya kepada tetangganya, dari si fulan.
Ditanya lagi dari siapa? Dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan. Sampai pada titik terakhir itu makanan berasal, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengambil kesimpulan, ini makanannya kemungkinan makanan yang tidak halal, subhat gitu ya. Sehingga apa? Sehingga Abu Bakar memasukkan jari telunjuknya ke mulutnya, berusaha mengorek, berusaha memuntahkan makanan yang tadi sudah dimakan. Maka muntah yang seperti inilah yang disebut dengan muntah yang disengaja. Nah, muntah yang disengaja itulah yang membatalkan puasa. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, jadi sungguh luar biasa berharganya orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi sudah ada ta, sudah ada qaf, sudah ada wa, dan satu adalah ya, yaitu yakin katanya. Yakin kepada semua kemahagunan Allah. Yakin dengan semua kudrat dan iradah Allah. Jadi demikian banyak definisi takwa. Dari takwa pengertiannya para sahabat selaku generasi terbaik, juga takwa menurut pengertian para ulama-ulama yang soleh. Tetapi para hadirin sekalian, bicara definisi itu memang penting. Bicara urgensi itu juga penting. Tetapi yang harus juga penting adalah bagaimana cara mencapainya. Gitu ya. Bagaimana jalan untuk mencapai sebuah takwa. Oleh karena itu, ada sebuah buku kecil yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bukunya sudah lama, gitu ya. Pengarangnya adalah Syekh Dr. Abdullah Nasih Ulwan rahimahullah. Jadi beliau mengarang sebuah kitab, sebuah buku Ar-Ruhaniyatud Da'iyah, ruhiyahnya para dai. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Tarbiyah Ruhiyah. Di sana beliau mengatakan ada hal-hal yang harus kita tempuh supaya kita bisa mencapai ketakwaan. Nah, hal-hal tersebut seperti apa para pemirsa sekalian? Kita akan bahas setelah pesan-pesan yang berikut ini.